Shalom, haleluya. Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tiada kasih seperti kasih Kristus. Ini kita yakini sepenuhnya, tapi kasih Yesus itu kasih yang seperti apa? Itu yang perlu kita dalami, kita pahami dengan makna yang benar, tentunya yang bersumber dari Injil atau kebenaran Alkitab, dan tentu dari Alkitab karena Alkitablah yang menjadi dasar utama bagi setiap kita untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya, rencananya, dan karyanya. Itu adalah cara terbaik untuk kita bisa mengenal Allah, yaitu dari Alkitab. Tidak ada kasih seperti kasih Kristus. Apa yang membuat kasih Kristus itu berbeda dari semua jenis kasih yang ada di dunia ini? Dari semua jenis kasih yang ditawarkan oleh agama-agama yang ada. Kasih Yesus itu adalah kasih yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan kita dengan satu cara yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan dia telah melakukannya, tapi dunia tetap menolaknya karena terkesan tidak masuk akal bagi dunia. Tidak masuk akalnya itu ada dalam banyak hal tentunya. Cara dia mengungkapkannya dan kerelaannya untuk memikul beban atau resiko dari dosa setiap kita. Kasih jenis ini hanya kita temukan dalam Injil, dalam Alkitab. Kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban yang dilakukan oleh Yesus itu kasih yang seperti apa? Kasih yang dimana dia tidak salah, dia tidak berdosa, dia tidak melakukan kejahatan, tapi dia terhukum. Yang terhukum ini siapa? Nah, ini salah satu alasan mengapa saya mengatakan tadi ditolaknya itu dalam banyak hal. Ini kasih siapa? Ini kasih Allah. Kasih Allah. Dia berkorban dengan satu tindakan yang tentunya melampaui pikiran kita. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Dia berkorban, dia mati, dia disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Jenis kasih seperti ini yang diungkapkan oleh Alkitab, dan jenis kasih yang seperti ini yang kita butuhkan, dan yang lebih masuk akal untuk bisa pada akhirnya mengubahkan, memulihkan, dan menyelamatkan umat manusia. Kenapa lebih masuk akal? Karena ini adalah satu kalimat yang berulang-ulang kali disampaikan di Igreja. Kenapa yang lebih masuk akal dan jenis kasih yang seperti ini kita butuhkan? Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan kepastiannya cuma satu, yaitu binasa. Dan bukan hanya pasti binasa, tapi kita dengan kekuatan apapun tidak mungkin bisa mengubah nasib kita. Makanya tidak ada istilah diselamatkan karena perbuatan baik. Karena standar Allah itu adalah sempurna. Dan kita yang telah berdosa tidak ada yang sempurna. Jadi kita membutuhkan pertolongan di luar dari diri kita. Jadi tidak ada sesuatu apapun atau siapapun yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kita membutuhkan sesuatu di luar dari kita, yang lebih besar dari kita, yang lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Dan itu adalah Yesus Kristus. Jadi tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Itu jauh lebih besar, bukan hanya dari manusia, tapi dari dunia ini. Sehingga yang bisa menaklukkannya adalah sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu dan lebih besar daripada dunia ini. Itu hanyalah Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam Roma pasal yang kelima, ayat 8 dan 10, waktu kita menjadi seteru, waktu kita berdosa, kita musuhnya Allah, tapi Allah mau menerima kita. Jadi satu sisi Alkitab menggambarkan siapa diri kita sebelum pada akhirnya dia datang memulihkan kita. Artinya tidak ada seorang pun yang berbangga diri dan merasa diri benar. Untuk pada akhirnya kita selamat itu murni by the grace of God. Itu murni karena kasih karunia Tuhan. Semua manusia tanpa terkecuali adalah orang berdosa dan kepastian cuma satu apa? Binasa.
Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi tanpa terkecuali semua manusia itu adalah orang-orang berdosa dan semua orang yang telah berdosa pasti mengalami kematian. Jadi ini adalah satu kenyataan. Inilah keberadaan kita, umat manusia. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa kekristenan itu masuk akal sekali konsep keselamatannya. Yaitu Allah yang datang ke dunia. Allah yang datang ke dunia. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa menghampiri yang tak terbatas? Itu nggak masuk akal. Yang ada adalah yang tak terbatas menghampiri yang terbatas. Dia yang tak terbatas bisa membatasi dirinya. Tapi kita yang terbatas nggak mungkin bisa membuat diri kita jadi tidak terbatas. Amin. Sekali lagi ya, yang tak terbatas bisa membatasi dirinya dalam konteks pengosongan diri Yesus, inkarnasi Yesus. Dia membatasi dirinya lah sehingga dia jadi manusia. Tapi kita yang terbatas nggak mungkin bisa jadi tak terbatas. Jadi apapun ceritanya, ya agama-agama mengkonsepkan keselamatan, ya silakan saja. Tetapi solusinya nggak ada yang lain selain kita membutuhkan Allah. Karena hanya Allah lah ya yang mampu melakukan dan menyediakan karya keselamatan itu bagi setiap kita. Saat tidak ada satupun lagi solusi dari dunia ini, dari kita atau siapapun, maka kita membutuhkan siapa pada akhirnya? Allah saja, Allah semata. Ya, dia pembuat, dia pencipta alam semesta, dia pencipta manusia. Lalu mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan yang umumnya dipertanyakan. Ya, mengapa dia menyelamatkan kita dengan jalan menjadi manusia atau mengalami kematian atau disalibkan? Ini adalah satu kebenaran yang sering diolok-olok, dipertentangkan, diperdebatkan begitu rupa. Hina sekali kekristenan ya karena kebenaran ini. Tapi kalau kita memahami kebenarannya, yang ada adalah kekaguman. Kita memandang itu sebagai sebuah keindahan, bahkan keindahan terbesar. Ketika Allah ya merencanakan untuk menyelamatkan kita dengan mengalami kematian. Justru bagi kita itu pada akhirnya adalah sebuah keindahan. Kalau kita tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi banyak olok-olok yang disampaikan, ya mereka itu kayak burung beo. Ya hanya sekedar membeo saja. Ya mengkritisi, ya kan mengkritik, ya menghina. Lalu terus dilanjutkan hinaan-hinaan yang ada tanpa mereka mengerti kebenarannya atau nggak mau tahu dengan kebenarannya. Nah ini masalahnya. Jadi ada kalanya kita jelaskan apapun tidak mau diterima karena otaknya sudah ditutup, hatinya sudah ditutup. Bahkan nggak jarang telinganya pun ditutup. Jadi kalau kita ngomong pun udah susah lah. Tapi paling tidak kita bisa memastikan bahwa kita mengerti apa yang kita imani. Yang setuju katakan amin. Jadi mengapa harus mati? Karena konsekuensi dosa ialah maut, kematian. Jadi Kejadian 2 ya dikasih tahu oleh Allah, jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian 3, manusia melanggar perintah Allah. Akhirnya apa? Adalah kepastian bagi manusia untuk mengalami kematian. Allah memberikan solusi, Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak rem, ya betul. Ya, menginjak kepala ular. Waktu manusia dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Telanjang. Mereka membuat pakaian dari cawat pohon jengkol, ya. Ya. Pohon ara. Sudah ada pakaiannya. Lalu di ayat 21 Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Itu bukan hanya sekedar pakaian tambahan, itu ada makna simboliknya. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Inilah penebusan itu. Ya, nanti saya akan bahas tentang rencana penyaliban itu rencana siapa, iblis atau Allah. Nah, ini lagi rame-ramenya ini perdebatannya. Ya, kayaknya aduh sampai ribut ya, ribut YouTube itu ribut ya kan, para pendeta, para teolog, para apologet. Nanti saya akan berikan jawabannya, mana yang lebih tepat. Ya, rencana penyaliban itu rencana siapa? Allah atau iblis? Ya, tapi mau Allah atau iblis, marilah kita mengingat
Ya, bahwa Kristus itulah yang menyatukan setiap kita di tengah perbedaan kita, termasuk di tengah pandangan kita tentang rencana penyaliban itu rencana siapa. Paling tidak kita bisa bersatu karena memandang bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan keselamatan itu datang dari Yesus yang mati dan bangkit. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan jadi benci kita sama orang hanya karena berbeda pandangan sama kita. Ya, kita hina-hinakan. Ya kan, cobalah kalimat-kalimat gak pantas yang dikeluarkan. Anak setan, goblok, tolol. Ya kan gak pantas banget gitu loh. Ya, gak layak gitu loh. Kata-kata seperti itu keluar dari anak-anak Tuhan kepada anak-anak Tuhan juga yang lainnya. Aduh. Tapi nanti akan saya tunjukkan ya berbagai macam data dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang kasus ini. Jadi singkat cerita, Allah menyediakan penebusan. Dalam bahasa Ibrani kata penebusan itu artinya kapar. Kapar ya. Artinya menutupi. Kapar bukan terkapar. Kalau terkapar itu udah menikah, lalu suaminya itu masih swipe foto mantannya. Nah, tiba-tiba istri di belakang, itu terkapar. Tiba-tiba terkapar itu. Nah, itu terkapar. Kok nggak setuju kalau ya? Kok nggak terima? Belum nikah kau katanya. Bibir mulai cepat kali ya. Belum nikah kau katanya. Aduh. Untung aku udah ditebus oleh Kristus. Jadi lebih memilih untuk mengampuni daripada membenci. Sampai di mana tadi? Itu terkapar ya. Jadi Allah menutupi dosa manusia dengan menggunakan binatang yang tidak berdosa. Itu merujuk kepada siapa? Yesus tidak berdosa, tapi dia mati untuk menebus setiap kita orang-orang yang berdosa. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jelas sekali bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Dia tidak bersalah, dia tidak bercacat. Dan memang syaratnya untuk menjadi seorang penebus itu tak bercacat, tak bercela. Dan itu sebenarnya sudah digambarkan dalam perjanjian lama. Setiap domba yang dipersembahkan sebagai korban penebus salah atau korban penebus dosa, syaratnya dombanya itu tak bercacat, tak bercela. Jadi karakteristik seperti itu hanya bisa dipenuhi oleh siapa? Oleh Yesus. Ada enggak dasar-dasar dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa? Tidak bersalah? Ada. Ya kan, dan hanya Yesus dikenakan pernyataan itu. Tidak ada ya Alkitab pernah menyaksikan di luar Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Hanya ada satu siapa? Yesus. Coba Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antara kamu yang bisa menunjukkan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada. Tidak ada. Lalu Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 1 Petrus 1 ayat 21-22. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, nanti puncak 24. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput, seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kan? Maklum ya, pendeta juga manusia. Lupa juga ayatnya. Iya, ada kekurangan tetap. Nah, 1 Petrus 2 ayat 22 maksudnya. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekali lagi, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Jadi jelas sekali Alkitab mengungkapkan
bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Ini penting untuk disaksikan oleh Alkitab dalam konteks bahwa hanya Dia yang memenuhi standar. Hanya Dia yang memenuhi syarat sebagai penebus, sebagai penyelamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang tak bercacat, yang tak bercela. Di luar Yesus semuanya bercacat, semuanya bercela. Yang setuju katakan amin. Semua kita tanpa terkecuali adalah orang-orang berdosa. Bahkan Alkitab mengungkapkan bagi setiap kita bahwa kita lebih berdosa dari apa yang kita pikirkan. Maaf, lebih brengsek, lebih hina dari apa yang kita bayangkan. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain Alkitab mengungkapkan bahwa Yesus mengasihi setiap kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Itu adalah satu kebenaran yang diungkapkan oleh Alkitab. Jadi clear bagi setiap kita mengapa pada akhirnya keselamatan itu datang dari Allah dan mengapa pada akhirnya Allah harus mati menyelamatkan setiap kita. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan dan karena kematian adalah upah dosa, maka Dia tidak lari dari konsekuensi itu. Tapi kan Allah Maha Kuasa Pak Pendeta. Di sini dia. Masuklah perdebatannya. Allah kan Maha Kuasa Pak Pendeta. Kenapa Dia tidak hilangkan begitu saja konsekuensi dari kejatuhan itu? Kenapa Dia harus capek-capek mati? Nah, masalahnya Allah itu bukan hanya Maha Kuasa. Dia betul berdaulat. Betul Dia adalah bisa melakukan segala sesuatunya. Tapi bukan hanya itu aja. Allah itu bijaksana, Allah berintegritas, karakternya sempurna, Dia kudus, lalu Dia berhikmat, ya. Dia Maha Kasih dan semuanya. Nah, kalau benar Dia integritasnya itu sempurna, maka dalam seluruh perkataannya, ya, itu terbukti benar, teruji kebenarannya. Atau Dia mampu dan harus melakukan apa yang Dia firmankan. Amin. Amin. Kan Dia yang berfirman, pada waktu kamu makannya kamu mati. Itu kan firman-Nya. Akhirnya manusia mengalami kematian. Mengapa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia selain kematian? Karena memang Allah sendiri sudah memfirmankan kan, bahwa pada waktu kamu makannya kamu mati. Jadi otomatis ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita, maka Dia harus menyelamatkan setiap kita dengan cara bagaimana? Mati. Jadi salib itu adalah sarana yang sempurna untuk Allah menunjukkan dengan sempurna kasih dan keadilannya. Allah itu Maha Kasih, maka Dia harus mengampuni. Betul nggak? Allah itu Maha Adil, maka Dia harus menghukum. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Di satu sisi Dia harus, ya, mengampuni, menyatakan kasih-Nya, dan menghukum, menyatakan keadilannya. Tidak ada sarana yang lain yang lebih tepat selain salib. Salib adalah sarana yang sempurna untuk Allah memadukan kasih dan keadilannya. Sehingga barang siapa yang percaya, diberikan keselamatan, diampuni, dinyatakan kasih-Nya. Dan barang siapa yang tidak percaya, binasa, ditegakkan keadilannya. Allah menghukum. Jadi salib atau kematian justru mengungkapkan integritas Allah yang sempurna. Bahwa Dia tidak lari dari apa yang Dia firmankan, meskipun Dia Maha Kuasa. Itu mengungkapkan bahwa Alkitab clear sekali mengungkapkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Tindakan Allah sempurna. Tidak pernah ada case, ya, dalam Alkitab yang menunjukkan Allah tidak sempurna. Enggak ada. Dalam semua hal Yesus kita, Allah kita itu sempurna. Termasuk dalam hal menyelamatkan setiap kita. Dia enggak lari. Meskipun itu adalah sebuah ketragisan yang tiada taranya. Kematian penyaliban itu adalah sebuah ketragisan yang tiada taranya. Makanya sampai Yesus berdoa, sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu jadilah. Matius 26 ayat 39. Sebenarnya dari ayat ini saja dapat kita simpulkan bahwa kematian dan salib itu adalah rencana Allah. Rencana Allah. Karena apa? Karena jelas Yesus tahu bahwa Dia nggak bisa lari dari kehendak Allah. Kematian dan penyaliban itu adalah kehendak Bapa. Keselamatan nggak mungkin terjadi kalau Yesus menghindarinya. Makanya bukan kehendak-Ku melainkan kehendak-Mu. Jadi kematian itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Dan Yesus tahu bahwa Dia tidak bisa menghindarinya. Kalau manusia mau diselamatkan, Yesus harus memikulnya. Lalu kenapa Yesus sampai berdoa, sampai berpeluh darah? Minimal ada 4 catatan atau tafsiran
tentang hal itu. Pertama, Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Bukan dia yang berdosa sehingga dia harus dihukum. Yang kedua, dia menebus bukan dosa sebagian orang, tapi dunia, semua orang. Yang ketiga, dia akan mengalami penderitaan fisik. Meskipun dia adalah Allah, tapi ingat bahwa dia adalah benar-benar manusia. Sehingga kalau dia dipukul sakit enggak? Hah? Sakit enggak Yesus ketika dipukul? Ditampar? Diludahi? Mana lebih sakit, diludahi atau ditampar? Hah? Ya, kita memilih mana? Ditampar atau diludahi? Kalau diludahi harga diri. Kalau tampar sakitnya cuma di sini. Tapi kalau diludahi, buset. Nah, Yesus mengalami semua bentuk penghinaan itu. Supaya apa? Supaya kita ketika terhina memandang Yesus dan melihat kehinaan bisa menjadi sebuah keindahan. Keren ya. Keren lah ya. Udah 5 bulan ku hafal ini. Aduh. Ya kan? Jadi kita bisa melihat pada akhirnya betapa terhinakan Yesus. Dia bukan hanya dipermalukan, dia bukan hanya dibuat menderita secara fisik, tapi dipermalukan begitu rupa, dipertontonkan di depan publik, dibuat telanjang, bukan hanya tersakiti secara fisik, tapi secara psikologis, malu, semalu-malunya. Tapi semua bentuk hal yang memalukan, menyakitkan, mengerikan, semua bentuk aib diterima oleh Yesus. Supaya apa? Supaya setiap kita boleh mengalami keselamatan dan pemulihan. Dan setiap kita yang telah menerima keselamatan pemulihan itu, melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Amin. Amin. Seperti mengampuni. Itu hal yang tidak mudah. Apalagi ketika kita begitu tersakiti. Ya kan? Apalagi yang menyakiti kita adalah orang yang terdekat kita. Betul nggak, Le? Betul ya. Iya. Jadi mengampuni itu bagi dunia itu tanda kelemahan, tapi tidak bagi kita sebagai pengikut Yesus. Seharusnya kita memandang mengampuni sebagai kekuatan, karena nggak mudah bagi orang untuk mengampuni. Jadi kalau sampai kita bisa mengampuni, itu menunjukkan kekuatan kita justru. Amin. Iya, tentu akhirnya dunia bertanya-tanya dengan kekuatan apa kamu bisa mengampuni saat kamu disakiti, kamu begitu dilukai, kamu difitnah, kamu dihajar, kamu dijatuhkan, kamu dihancurkan. Dengan kekuatan apa? Dunia bertanya, dengan kekuatan apa kamu bisa mengampuni? Kekuatan kasih Kristus yang tersalib bagi setiap kita. Gak ada yang lain. Ini sesuatu yang menakjubkan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi secara fisik Yesus itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi meskipun dia Allah, dia benar-benar mengalami sakit ketika disakiti. Contohnya waktu dia mengangkat salib, ya memikul salib, dia kuat nggak? Dia nggak kuat. Akhirnya dibantu oleh siapa? Simon dari Siantar, ya betul. Dari mana? Oh sorry. Kira-kira nih, sorry. Aduh, lupa saya. dari Kirene. Ya kan, itu bukti bahwa Yesus gak sanggup untuk memikul salibnya. Dia benar-benar hancur. Ada yang bilang bahwa Yesus itu gak mati tapi pingsan. Kenapa? Karena begitu cepat dia mati. Begini Bambang. Gini. Sebelum dia pada akhirnya disalibkan, kenapa dia dengan begitu cepatnya mengalami kematian? Karena sudah begitu habis dia dihajar sebelum pada akhirnya disalibkan. Udah banyak keluar darahnya. Hukum cambuk itu biasanya kan hukuman Romawi. 2 orang biasanya. Yang mukul itu algojo. Udah biasa melakukan pencambukan. Dan cambuk itu terbuat dari cemeti yang ujungnya itu dilapisi dengan apa? Benda-benda tajam. Tulang, ya, paku, atau beling. Jadi bayangin. Sampai Yesaya 53 menyatakan bahwa rupanya sebagai manusia pun tidak lagi terlihat. Karena begitu mengerikan. Jadi cambuk itu sampai mereka capek. Atau komandonya suruh berhenti. Berhenti! Baru berhenti. Tapi selama komando nggak ada, tetap mereka langsungkan cambuk, pak, terus itu berganti-gantian. Dan ini adalah pria sejati, bukan setengah jadi. Ayo kita cambuknya, nggak, bukan. Ini pria sejati yang udah biasa melakukan pencambukan. Jadi sudah habis. Josephus Flavius, seorang Yahudi yang bekerja bagi Romawi, mencatat bahwa tidak jarang teman-teman sebangsanya dihukum salib. Tapi sebelum disalibkan, mereka sudah mati. Ketika mereka dicambuk, isi perutnya keluar semua. Jadi Yesus sudah kehabisan darah. Sebelum pada akhirnya disalibkan.
Sehingga nggak mengherankan mengapa Yesus mati cepat. Dan waktu disalibkan itu pakunya 12 sampai 17 cm. 12 semana lah panjangnya itu, segini lah kali ya. Ya. 12 sampai 17 cm. Panjang kali. Ada yang mau dipakukan tangannya. Itu panjang kali. Kaki dan tangannya. Lalu lambungnya ditusuk. Nggak jadi dipatahkan kakinya. Jadi tergenapi nubuatan Alkitab. Nggak jadi. Biasanya orang disalibkan kakinya dipatahkan. Tapi Alkitab menubuatkan tidak jadi. Kakinya dipatahkan tapi ditusuk lambungnya. Tergenapi nggak? Tergenapi. Jadi satu sisi Alkitab kita dapat kita buktikan sebagai benar adanya. Lewat bagaimana? Dengan cara bagaimana? Dengan melihat nubuatan-nubuatan Alkitab tergenapi dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi nggak pernah Alkitab kita itu dipalsukan. Ya Alkitab kita yang ada sekarang ini ya inilah yang dulu itu gitu loh. Nggak pernah dipalsukan. Ya kan? Sesuatu yang dianggap dipalsukan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Secara etika misalnya, Yesus berkata ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa sekali, indah sekali. Bagaimana mungkin ini dikatakan dipalsukan? Ini ajaran etika atau moral yang tinggi, yang agung, yang luar biasa, yang berasal dari Yesus yang mulia. Yesus yang agung. Jadi Yesus sudah kehabisan banyak darah. Sudah habis-habisan sebelum pada akhirnya dia disalibkan. Sehingga nggak heran matinya cepat. Dia mati cepat. Nah, kita bisa melihat pada akhirnya bagaimana Allah mengungkapkan kasih-Nya yang begitu luar biasa dengan menyelamatkan setiap kita, dengan merengkuh kelemahan kita. Tadi Ibrani 4 ayat 15 bahwa Allah kita adalah imam yang turut merasakan kelemahan kita. Coba ya, Alkitab menyaksikan bagaimana orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak dipandang dirangkul oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita menunjukkan kasih yang sama, perlakuan yang sama seperti yang Yesus lakukan terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang hina, terhadap orang-orang yang hancur, yang jatuh? Adakah kita menunjukkan kasih kita kepada mereka? Dan adakah kita mengubahkan mereka dengan kasih kita, perbuatan kita? Ada perempuan Samaria misalnya, yang Yohanes pasal yang keempat. Itu sama sekali sebenarnya dianggap wanita yang tidak pantas. Ada beberapa kelemahannya. Pertama, dia wanita. Apalagi wanita ngomong di depan publik dengan laki-laki. Itu sebenarnya sesuatu yang salah. Terkesan Yesus melanggar tatanan yang ada pada waktu itu. Tapi kita bisa melihat dengan kasih Yesus menyambut wanita yang dipandang hina ini. Karena apa? Keselamatan jiwanya, nyawanya itu jauh lebih penting daripada penerimaan orang lain terhadap kita. Jangan sampai karena supaya orang menerima kita, tetap menerima kita, lalu kita tertunda melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Jangan! Yang ada sebaliknya, apapun pertaruhannya, tetap yang benar, yang baik itu kita tegakkan. Meskipun secara sosial kita kena sanksi. Amin. Itulah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Sanksi sosial jelas, nyata. Dia dianggap hina, bahkan beberapa kali dia lakukan, dia datangi orang-orang yang dianggap berdosa pada waktu itu. Seperti Zakius, dia dianggap apa? Sahabat orang berdosa. Nggak jadi masalah, yang penting pada akhirnya orang berdosa itu ketemu Tuhan dan diselamatkan, dipulihkan hidupnya. Dan pada akhirnya tidak ada hal yang lebih indah pada akhirnya selain ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dia satu, perempuan. Kedua, dia orang Samaria. Orang Samaria itu Bapak Ibu, itu orang yang sangat hina. Di mata orang Yahudi, orang Samaria itu sama seperti orang kerasukan setan. Itulah orang Samaria. Jadi hina sekali. Mereka itu adalah hasil kawin campur sama Asyur, bangsa Asyur. Jadi makanya mereka nggak pernah menerima orang Samaria. Bahkan mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim, Yohanes pasal yang keempat. Bukan seperti bangsa Israel. Jadi terisolasikan mereka itu, tertolak mereka itu. Dan yang ketiga, wanita itu digambarkan apa? Sudah punya banyak laki-laki, udah banyak suami. Yang sama dia pada waktu itu bukan suaminya. Jadi betapa hinanya wanita ini, betapa buruknya, backgroundnya sangat buruk. Tapi lagi-lagi, seburuk-buruknya kita, tidak ada dosa yang terlalu buruk, terlalu berat, terlalu besar, yang Tuhan tidak mampu memulihkannya. Sebesar-besarnya dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Amin.
dan selalu sanggup untuk mengampuni, memulihkan keadaan kita. Wanita itu adalah buktinya. Lalu ada siapa? Matius, pemungut cukai. Ada beberapa pekerjaan yang dianggap hina ya. Pertama misalnya nelayan. Nelayan itu kenapa dianggap hina atau najis? Karena mereka itu kan kalau menangkap ikan, mereka akan memilah-milah kan ikannya, ikan yang halal, ikan yang najis. Jadi nggak mungkin mereka tidak menyentuh. Makanya pekerjaan itu dianggap najis. Lalu tukang peti. Kan nggak mungkin mereka nggak menyentuh mayat. Kan kalau menyentuh mayat itu dianggap najis. Makanya ketika ada kisah tentang orang Samaria yang baik hati, Lukas pasal yang ke-10, kenapa orang Yahudi nggak mau menolong? Kalau mereka memandang bahwa mereka lebih baik dari siapapun termasuk dari orang Samaria, seharusnya terbukti lewat apa? Kasih mereka dong. Ini enggak, ada orang yang sakit, ya kan udah sekarat atau jangan-jangan mati pada waktu itu. Nah, kenapa mereka nggak mau sentuh? Karena mereka takut najis. Nah, masalahnya yang pada akhirnya menolong orang itu, orang yang mereka anggap najis. Orang apa? Orang Samaria. Jadi ingat ini, yang paling penting itu adalah perbuatan nyata yang bisa kita lakukan. Jadi bukan terkait dengan status kita. Untuk apalah kita rajin pelayanan, rajin ibadah. Ya kan, rajin melakukan ini dan itu. Ya, misalnya kegiatan-kegiatan yang terkesan rohani, tapi kalau nggak benar-benar rohani, ya nggak terlihat lewat perbuatannya, lewat hidupnya, untuk apa? Nah, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita aplikasikan dengan serius, dengan radikalnya. Coba kita melihat diri kita, ya kan, spiritual check up. Dengan jujur kita melihat kerohanian kita, apakah sehat atau tidaknya. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, sehat nggak secara rohani? Untuk apa kita melakukan berbagai macam kegiatan rohani, tapi hati kita dipenuhi oleh kebencian? Kita harus jadi orang Kristen yang mampu atau dengan mudahnya mengampuni daripada membenci. Jangan sampai sebaliknya, lebih mudah kita membenci daripada mengampuni. Yang setuju katakan amin. It's not easy, tapi selalu ada pertolongan atau anugerah dari Tuhan untuk setiap kita dalam memperkarakan semua kebenaran ini. Jadi ada nelayan, ada orang yang waktu misalnya buat peti, ya pasti megang mayat. Apalagi kalau kita orang Batak ini kan, ya kan kalau orang mati kan pasti dipegang mayatnya, ya kan, bukan hanya dipegang, tapi mengandung-andung tangisannya itu, aduh erangannya, aduh itu luar biasa, aduh Tuhan, ya kan wajahnya dipegang sampai kakinya dipegang, ya kan, terus kita melayani kan. Waktu kita melayani, selesai melayani, udah pegang mayat dia, lalu dipegang wajah kita. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi itu termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina dalam konteks Israel. Termasuklah memungut cukai. Matius adalah orangnya apa? Memungut cukai dari siapa? Orang-orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Dia memungut cukai dari orang-orang Yahudi. Makanya ditolak. Tapi justru salah satu murid Yesus bernama Matius yang adalah seorang pemungut cukai. Coba lah ya, bayangin. Rata-rata para rabi dulu, murid-muridnya itu yang dicari itu adalah orang yang pintar. Orang pintar, yang mencari itu murid-muridnya. Orang pintar, jenius, orang yang rohaninya tingkat dewa. Nah, masuk ke Yesus. Yang mencari murid siapa? Murid atau Yesus? Yesus. Yang dicari yang bagaimana? Yang tidak jelas. Ya, yang dipandang bodoh, dipandang hina oleh masyarakat pada waktu itu, itulah yang jadi muridnya. Supaya pada akhirnya kita menyadari, bukan karena kita hebat kita diterima oleh Tuhan. Amin. Bukan karena kegagahan kita, kecakapan kita diterima oleh Tuhan. Bukan karena banyaknya bakat kita, talenta kita. Tapi everything is about the grace of God. Semuanya adalah tentang kasih karunia Tuhan. Kalau karena kita hebat, lalu kita melayani, hebat pelayanan kita. Ya apalah hebatnya? Karena dia hebat. Tapi kalau pada akhirnya kita bukan hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang hebat siapa? Yang hebat siapa? Tuhan dong. Inilah kesukaan kita. Bagaimana kita semakin memandang Tuhan itu hebat, kita makin kecil, dia makin besar. Inilah nafas dari pelayanan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Jadi Matius adalah seorang pemungut cukai. Tadi wanita Samaria,
Yohanes pasal yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Tapi Allah, Yesus Kristus menerima mereka dan mengubahkan mereka pada akhirnya. Lagi-lagi ini adalah cerita yang mengagumkan, yang mendesak dan mendorong setiap kita juga untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Rabi, sebagai Guru, sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Karena pada waktu itu para rabi tentu mengharapkan, para guru mengharapkan para muridnya bisa menyerap semua ajarannya. Bahkan para murid itu punya keinginan supaya mereka melebihi dari gurunya. Tapi Yesus Kristus tentu dia bukan hanya mengharapkan para murid mendengarkannya, tapi juga menghidupi ajarannya dan memandang dia sebagai yang berotoritas sama seperti Allah. Kamu telah mendengar tapi aku berkata, itu bicara tentang otoritas Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan hanya sebagai rabi biasa, bukan hanya sebagai guru biasa. Tapi kita harus memandang dia bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai Tuhan, sebagai Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Alkitab mengungkapkan kasih Allah kita itu luar biasa, sempurna, tak terbatas. Kasih yang jenis itu tidak kita temukan di dunia ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kasih yang seperti inilah yang kita butuhkan. Orang-orang berdosa yang layak binasa, lalu pada akhirnya diubahkan oleh Tuhan dari yang binasa, lalu terselamatkan. Nah, jadi kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Lalu kasih yang luar biasa itu memuncak pada karya apa? Karya penyaliban Yesus Kristus. Ini adalah wujud yang sempurna dari kasih Allah. Ini wujud tertinggi dari kasih Allah bagi setiap kita, yaitu penyalibannya ketika dia disalibkan. Salib berbicara tentang apa? Sesuatu yang Yesus lakukan bagi setiap kita yang tidak bisa kita lakukan. Itulah salib. Salib Kristus berbicara tentang Allah yang mengubah kehinaan menjadi kemuliaan dan mengubah kebinasaan menjadi kehidupan melalui peristiwa kematiannya di kayu salib. Esensi kedatangan Yesus yang menyelamatkan bukan untuk mengubah kita yang jahat menjadi baik, tapi kita yang harus binasa diselamatkan. Kita yang harusnya mati lalu hidup. Itulah esensi utama dari kedatangan Yesus. Mengubah nasib kita yang harusnya binasa menjadi hidup. Memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mengapa ini kita harus pandang sebagai hal yang indah atau menakjubkan? Seperti yang saya katakan tadi, karena justru kasih terbesar Allah dinyatakan melalui karya salibnya. Iya dong, gak pernah kita pikirkan sampai segitunya Allah mengasihi setiap kita. Dia yang mati loh, bukan utusan-utusan seperti Nabi, Rasul yang mati. Tapi dia sendiri yang adalah Allah yang mati. Ada banyak orang-orang yang disalibkan sebelum Yesus, tapi kematian mereka tidak berdampak apa-apa dengan keselamatan kita. Nggak mengubahkan dunia. Tapi ada satu orang yang tersalibkan, yang bisa mengubah dunia. Yang memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kita. Siapa namanya? Yesus. Yesus yang tersalib, yang dipandang begitu hina, ternyata begitu mulianya. Dan kemuliaan tertinggi, wujudnya adalah salib. Kasih yang terbesar wujudnya adalah salib. Gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata betapa baiknya Tuhan itu ketika dia rela menjadi korban bagi setiap kita. Dengan dia tersalibkan. Gak bisa kita gambarkan dengan kata-kata begitu tragisnya kisah itu pada waktu itu. Dan dia begitu radikalnya memenuhi semua tuntutannya Allah untuk dipenuhi. Karena kasihnya atas setiap kita. Keinginannya begitu besar untuk menyelamatkan kita. Itulah yang mendorongnya untuk sampai kepada salib. Ketaatannya itu bukan hanya bicara tentang kasihnya, tapi ketaatan totalnya. Jadi salib itu bicara tentang apa? Ketaatan total Yesus. Total submission. His total submission. Itu bicara tentang apa? Penundukan secara total dari Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memandang bahwa salib Kristus adalah sebuah rencana agung Allah di dalam kekekalan. Karena justru melalui salib manusia melihat bukti kasih Allah yang sempurna
atas umat manusia yang telah berdosa. Salib berbicara tentang kebalikan manusia. Manusia tidak taat, lalu ditebus dengan cara bagaimana? Ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus. Nah, kita mulai pembuktiannya bahwa salib itu adalah rencana Allah. Coba Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Dosa Adam adalah tidak taat. Lalu Yesus yang adalah Adam terakhir mengalahkan dosa Adam dengan ketaatan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Ini puncaknya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetap dipertahankan ayat ini. Ini rada-rada mungkin gak masuk akal. Bagaimana mungkin satu orang yang berdosa, Adam yang berdosa, kita kena imbasnya. Ini gak masuk akal. Nah, ini juga termasuk sering diserang. Ya, apalagi agama tetangga kita itu. Ya memang itu kerja mereka, gak ada yang lain. Tapi kalau kita serang balik, tiba-tiba tahu-tahu aja kita masuk penjara. Nah, kenapa ya Adam yang berdosa semua kena imbasnya? Karena Adam itu adalah perwakilan seluruh umat manusia. Ketika yang menjadi perwakilan seluruh umat manusia jatuh, maka semuanya jatuh. Semuanya kalah, semuanya gagal. Karena Adam itu adalah perwakilan. Misalnya contoh, ya. Kemarin kan hampir tuh bangsa Indonesia masuk ke Piala Dunia. Dikit lagi. Ya kan udah siap-siap kita mau lompat ini. Enggak jadi. Ya kan? Nah, kalau mereka berhasil masuk Piala Dunia, itu keberhasilan semua orang atau hanya tim yang pergi, yang bertanding? Keberhasilan semua orang. Begitu juga dengan kekalahan mereka. Itu bukan hanya kekalahan tim yang pergi, tapi juga kekalahan bangsa Indonesia. Kok begitu? Ya karena mereka perwakilan Indonesia. Bisa nangkap ya? Iya. Semua orang berbuat dosa, termasuk bayi enggak? Termasuk bayi enggak? Bayi udah berdosa enggak? Kan belum melakukan kesalahan, dosa. Dalam kandungan ibuku aku diperanakkan dalam kesalahan, dalam dosa. Kata pemazmur. Sebagai contohnya, ini ilustrasi sederhana. Anak kecil enggak pernah diajarkan berbohong, tapi dengan sendirinya mereka bisa berbohong. Coba bagaimanalah kasih tahu, bagaimanalah menjelaskan kebenaran itu? Dari mana dia tahu bagaimana cara berbohong padahal enggak pernah diajari? Kalau bukan karena dosa warisan, betul enggak? Ya kan misalnya dipecahkan vas bunga mamanya, ya kan dari Prancis, mahal kali ini, jauh-jauh dari Prancis, ya kan? Terus sontak ya kan karena takut dipukul, dia bilang apa? Bukan aku mak tapi kucing, karena sakit takutnya, takut dipukul, ya akhirnya nggak dipukul, selamat dia. Nah tapi dari mana dia belajar? Nah, itu masalahnya, ya kan nggak ada jawaban yang lain selain karena ada apa? Natur dosa. Contoh ini binatang buas. Nggak pernah lo ngajar anaknya yang adalah binatang buas bagaimana cara menjadi buas menerkam mangsanya. Dengan sendirinya dia bisa menerkam bangsanya karena naturnya adalah binatang buas. Nggak ada itu induknya ngajar-ngajari nanti ya kalau kamu terkamnya kayak gini dulu kepalanya duluan, baru ekornya, baru makan nanti badannya. Nggak ada itu. Dengan sendirinya kenapa? Karena naturnya adalah binatang buas. Sama seperti kita, nggak perlu diajarkan berbohong berdosa. Dengan sendirinya bisa berbohong atau berdosa karena natur kita adalah orang berdosa. Yang suka berdosa katakan amin. Nggak ada amin. Ya kita semua orang berdosa tapi belajar untuk meninggalkan dosa atau keinginan daging. Ya percaya Yesus sekali tapi bertobat setiap hari. Jadi karena ketaatan satu orang semua orang telah berbuat dosa. Sebaliknya karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, kita dibenarkan oleh Yesus yang taat. Jadi kasih Yesus benar sebagai dasar keselamatan kita. Tapi Yesus yang taat itu menyatakannya, melakukannya bagi setiap kita. Dia taat sampai mati. Jadi sekali lagi,
Salib adalah bukti sempurna dari kasih Allah. Dia bukan mengasihi kita setengah mati, tapi sampai mati. Dia mengasihi kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Ketaatan Yesus sempurna. Jadi, salib berbicara tentang kebalikan. Manusia yang tidak taat kepada Allah, dan salib Kristus bicara tentang ketaatan totalnya terhadap Bapa. Yohanes 3 ayat 34, ya. Ibrani 5 ayat 8, Filipi 2 ayat yang ke-8, bahwa Yesus sampai mati. Di Filipi ya dikatakan bahwa dia taat sampai mati. Jadi kematiannya itu menjadi ungkapan tertinggi ketaatan manusia kepada Allah. Kematian bukan tanda kekalahan dalam konteks Yesus Kristus, tetapi tanda kemenangan ketaatan Kristus. Jadi kalau kita mau tanya, apalah dasar utama, apalah yang menjadi penghiburan dan penguatan setiap kita ketika kita menghadapi kematian? Tidak ada yang lain selain Yesus yang mati dan bangkit. Karena dia telah menaklukkan maut, kuasa maut, maka kita nggak perlu lagi takut dengan maut. Karena apa? Ada kehidupan kekal di balik kematian. Jadi kita tidak lagi memandang kematian sebagai kengerian. Kalau kita mati bertemu dengan siapa? Ya, genderuwo, betul. Bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi nggak mungkin kita takut, nggak perlu kita takut, karena udah jelas. Ya kan, saat-saat yang kita rindukan justru saat-saat kematian. Tapi kapan kita nggak tahu. Tapi sebelum pada akhirnya kita dipanggil Tuhan, itu adalah hari-hari di mana kita terus mempersiapkan diri, berdampak kepada sebanyak mungkin orang, berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya sebelum pada akhirnya Tuhan panggil kita. Nah, kalau saya mau jawab lebih dalam secara teologis, pertama-tama kita perlu memandang ya pada apa yang diwahyukan Allah dalam kitab suci. Jelas sekali ditunjukkan bahwa kesengsaraan dan wafat Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Wafat Yesus bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tetapi ada tujuan dari kedatangannya. Jadi Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak bahwa dia datang untuk mati? Tahu nggak? Yesus tahu nggak bahwa dia datang itu akan disalibkan? Beberapa kali Yesus kasih tahu kan, 3 atau 4 kali kepada para muridnya, bahwa dia akan mati, ya, bahwa dia akan wafat dan dia akan bangkit. Nah, dia akan bangkit. Tapi yang ingat siapa? Murid-muridnya atau musuhnya? Musuhnya justru, bukan murid-muridnya. Makanya disuruh jaga kan para tentara Romawi, menjaga kuburan Yesus. Karena mereka mengingat perkataan Yesus. Yang ingat itu bukan muridnya. Pada 3 atau 4 kali Yesus kasih tahu kepada para muridnya bahwa dia akan menderita, mati dan dibangkitkan. Tapi ada yang bilang begini. Ini ada yang bilang begini. Ya, yang memperdebatkan ini ya, bahwa ini rencana iblis bukan rencana Allah. Kalau sampai ini adalah rencana Allah, berarti jahat sekali dong Allah. Masa Allah menginginkan kematian anaknya? Loh, kalau pada akhirnya Allah mati itu karena kerelaannya, karena kasihnya, betul nggak? Kalau pada akhirnya Yesus mati karena siapa? Kan karena kita, bukan karena Allah. Allah nggak pernah menghendaki kematian. Sama sekali nggak, itu nggak dalam rancangan Allah. Tapi pada akhirnya kematian menjadi solusi. Kematian anaknya secara khusus menjadi solusi untuk pada akhirnya didapatkan kembali kehidupan. Jadi nggak ada cara atau sarana lain selain ini. Dan ini sesuatu yang telah dirancangkan Allah dalam kekekalannya. Kan aneh rasanya, ya, ujuk-ujuk Yesus baru tahu bahwa dia akan mati. Kan aneh. Dia tahu bahwa dia akan mati dan dia tahu bahwa dia akan bangkit. Jadi dinubuatkan kematiannya dan dinubuatkan kebangkitannya. Ini salah satu keunikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tahu dia bahwa dia akan mati. Dan bukan hanya dia tahu bahwa dia akan mati dan caranya, tapi dia bangkit dari kematian. Nah, kita bisa lihat bagaimana Yesus Kristus yang berinkarnasi itu menyatakan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Ibrani 2 ayat yang ke-9. Semua itu dialaminya demi penebusan orang-orang berdosa. Ibrani 2 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 5. Kesadaran Yesus sendiri akan kematian sebagai bagian dari rencana Allah tampak ketika dia mengecam Petrus, "Enyalah iblis." Betul nggak?
Matius pasal 16 ayat 23. Enyahlah iblis. Jadi begini. Ini sederhana, mudah dipahami dan sangat kokoh. Very biblical, sangat biblical. Jadi yang ada, kenapa kita bilang itu bukan rencana iblis? Yang ada, iblis mencoba untuk menggagalkan karya penyaliban Yesus. Betul enggak? Waktu di perjamuan terakhir, apa kata Petrus? Sekali-kali hal itu tidak terjadi bagimu. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau sebuah batu sandungan bagiku. Jadi Tuhan tahu bahwa iblis pakai Petrus untuk menggagalkan karya penyaliban. Karena penyaliban itu bicara tentang apa? Ketaatan total Yesus. Kan tadi jelaskan, ya kan, dasar awalnya, premis awalnya, bahwa kegagalan manusia pertama yaitu Adam gagal untuk taat dan meragukan firman. Kegagalan itu karena meragukan firman. Tapi waktu Yesus ya menghadapi pencobaan iblis berusaha untuk membuat Yesus tidak taat dengan meragukan firman. Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Ada 3 kali pencobaan. Yang pertama, ubahlah batu itu jadi roti. Bisa nggak Yesus mengubah batu jadi roti? Jangankan mengubah batu jadi roti, mengubah iblis jadi bakpao pun bisa. Jadi lapet pun bisa. Tapi masalahnya kan ini kan pencobaan, ini kan godaan untuk menggagalkan Yesus sehingga dia tidak taat terhadap Bapaknya. Nah, yang kedua, ini dia. Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, lalu diminta untuk jatuh. Iblis gunakan firman atau enggak? Mazmur 91 ayat 11 dan 12 ada tertulis. Coba bayangin ya. Jadi jangan main-main. Jadi setan itu bisa jadi lebih tahu firman daripada kita. Dia pakai firman. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan setan kalau kita nggak tahu firman? Makanya apa kata Alkitab? Yakobus pasal 4 ayat 7. Lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Jadi bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah kalau kita nggak membaca firman Allah? Bagaimana cara kita harus tunduk kepada Allah? Ya tunduk kepada Allah, lawan si iblis, menaklukkan iblis dengan tunduk kepada Allah, bukan dengan menunjukkan kalung salib. Ya. Jadi setan itu nggak takut sama salib. Kalau sampai setan takut sama salib, setan takut sama tiang jemuran karena berbentuk salib. Ya, itu pembohongan TV-TV, pampir ditunjukkan salib. Terbakar, enggak ada itu, Pak. Enggak. Iblis takut sama orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tersalib, tunduk kepada Yesus yang tersalib. Itu betul. Amin. Iya. Jadi jangan coba-coba ngusir setan, salib. Kalau kita nggak tunduk kepada Yesus yang tersalib, nggak percaya kepada Yesus yang tersalib, gimana? Iblis mau lari. Emang gue takut sama lo. Dihajar balik. Kayak 7 anak-anak sekewa, betul nggak? Dihajar balik. Jadi konsepnya harus benar. Nah, jadi sebentar. Jadi Yesus yang tersalib. Nah, terus apa yang Yesus lakukan? Dia menggunakan firman juga untuk melawan setan. Ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jadi Yesus menggunakan apa? Alkitab juga ulangan 6 sampai pasal 8. Ulangan 6 sampai 8 bicara tentang apa? Musa meminta supaya bangsa Israel setia dan tunduk kepada Allah. Nah, dan mereka gagal dari sejak manusia pertama. Di otak setan, Allah membuat kesalahan ketika dia menjadi manusia. Karena dalam sejarahnya tidak ada manusia yang dia tidak taklukkan. Semuanya dia taklukkan. Dan kali ini Allah buat kesalahan. Tapi yang ada justru sebaliknya. Allah meskipun dalam kemanusiaannya tetap nggak bisa dilawan. Dia nggak tertandingi. Setan tidak bisa menaklukkan Allah dengan cara apapun dan bagaimanapun. Sekalipun waktu dia sedang dalam keadaan manusia, tetap Allah yang menang. Dia taat. Dia punya bagaimana? Udahlah, ngapain kau capek-capek ke kayu salib? Kau menderita. Aduh, hina kali kayak rasanya kalau begitu. Udah gini aja. Kau tarik semua orang dengan cara begini. Udah, nanti kau jatuhkan dirimu. Nanti ada malaikat yang menatang. Nanti kau turun seperti Superman. Pelan-pelan nanti datang orang. Luar biasa, kagum. Semua orang akan mengikuti engkau. Ya kan, ini kan indah kali rasanya kan. Ini kan pujian-pujian, sanjungan yang bisa mencelakakan Yesus. Enggak seperti ini rencana Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Tapi lewat penderitaan. Kalau sampai Yesus penuhi, gagal nggak Yesus? Gagal nggak Yesus? Gagal. Jadi ini ujian ketaatan. Allah menghendaki supaya Yesus taat kepada penderitaan, kepada salib. Coba kita lihat, ini teks-teksnya langsung.
karena waktunya. Yohanes pasal 3 ayat 14. Sama seperti anak manusia ditinggikan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ditinggikan ini dalam pengertian apa? Literal, disalibkan. Dan ini adalah ayat yang dikutip oleh Yohanes dari mana? Bilangan pasal yang ke-21. Bilangan pasal yang ke-21. Bagaimana orang Israel menggerutu, lalu dibunuh dengan cara bagaimana? Ular. Dipagut ular. Lalu mereka mati, mereka berseru. Lalu pada akhirnya Allah menyediakan solusi dengan cara bagaimana? Menyuruh Musa meninggikan tiang ular tembaga. Barang siapa yang memandangnya diselamatkan. Lalu di ayat yang ke-16. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menentukan salib dari sejak awal. Salib sebagai sarana untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi bukan hanya keselamatannya yang dirancanakan, tapi juga caranya. Coba Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam, ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Kalau ada tertulis berarti artinya apa? Dinubuatkan di PL kan? Perjanjian lama. Berarti sudah tertulis kan caranya kan? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya di mana? Ulangan pasal 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ada nggak ayatnya? Nubuatannya. Rencana Allah nggak penyaliban itu? Rencana Allah. Itu jelas sekali bahwa dia akan mati, rencana Allah nggak? Kejadian pasal 22 ayat 13-14. Untung Jili yang mengoperasikan ya. Cepat sekali tangannya, secepat bibir saya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sebelumnya kayu, sebelum pada akhirnya siapa yang dipersembahkan? Ishak. Ditimpakan Abraham kayu itu pada anaknya. Lalu setelah itu, ya 2000 tahun setelahnya, yang mikul salib itu siapa? Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tindakan simbolik yang merujuk kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus akan mati dengan memikul salibnya. Sama seperti Ishak pada waktu itu. Ayat 14. Ini dia menarik. Ini luar biasa. This is very very wonderful. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang apa? Di atas gunung Tuhan akan disediakan. So God himself will provide the sacrifice. Itulah poin utama dari peristiwa ini. Ada makna simbolik, ada rancangan keselamatan yang direncanakan oleh Allah. Melalui nubuatan, melalui berbagai macam peristiwa. Jadi peristiwa ini menggambarkan siapa? Yesus yang adalah anak domba Allah. Anak sulung Allah. Yang dikorbankan. Kalau Ishak nggak sampai kehilangan nyawanya. Kalau Yesus sampai kehilangan nyawanya. Supaya setiap kita mendapatkan nyawa. Dari dia yang telah kehilangan nyawa. God himself will provide the sacrifice. Jadi kematian dan kebangkitan. Itu bahkan sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Yesus beberapa kali kasih tahu bahwa dia akan wafat. Dan iblis mencoba untuk mencegahnya. Puncaknya ketika disalibkan. Dia pakai ini sebagai amunisi terakhir. Setan pakai ini sebagai amunisi terakhir untuk menggagalkan Yesus yang tersalib. Jadi bukan merencanakannya. Kalau dia merencanakannya, bagaimana mungkin dia mencoba untuk menggagalkannya? Betul nggak? Kan aneh. Dia pakai siapa pada akhirnya untuk menggagalkan Yesus? Dia pakai dia pakai imam kan? Apa kata imam itu? Halah, orang lain kau selamatkan. Turun dari salib, baru kami percaya. Betul nggak? Ini setan. Ini setan. Setan pakai imam untuk menggagalkan Yesus. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya turun. Ya kan? Emosi, aku udah capek-capek ya. Untuk menyelamatkan kau ya. Bisa pula kau gini bibirmu ya. Saya turun.
terus naik lagi ke atas. Ya kan? Kita jelas melihat cerita ini dari Alkitab. Ini clear, ya, bukan abu-abu. Jadi jangan tidak memperjelas sesuatu yang jelas yang disaksikan oleh Alkitab. Jangan menjelaskan secara terang benderang sesuatu yang abu-abu dari Alkitab. Ini abu-abu atau jelas? Jelas, very clear. Jadi rencana keselamatan dan cara keselamatan dinubuatkan nggak dalam Alkitab? Direncanakan nggak dalam Alkitab? Direncanakan. Dan yang ada sebaliknya, seperti yang saya katakan tadi, itu bukan lagi suatu yang hina, bukan lagi kutuk bagi setiap kita ketika Yesus salibkan. Justru salib berbicara tentang apa? Kemenangan. Salib bicara tentang keindahan. Karena dari Yesus yang tersalib, dari salib terpancar kasih Allah yang mengubahkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.